Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmawati dengan stambuk N1D1198084. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Analisis Lirik Lagu Sebuah Pengakuan karya Abu Nawas dengan menggunakan kajian semantik. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bahasa mempunyai peran yang begitu dalam di sebuah kehidupan. Hal ini karena sebagai alat komunikasi yang hanya mengekspresikan ataupun mengungkapkan maksud, pikiran, ide, dan perasaan seseorang agar diketahui oleh orang lain. Hal ini di karya sastra sebagai sistem tanda memiliki makna yang ada tersebut memiliki interpretasi arti dan berbeda satu dan lainnya. Hal ini dikarenakan tanda-tanda yang membangun karya sastra serta ucapan yang disebutkan sastra lain dengan ucapan sebelumnya. Ucapan yang digunakan pada karya sastra adalah ucapan yang arkais, penuh dengan keindahan dan makna. Ada banyak jenis karya sastra. Sebagai contoh karya sastra antara lain puisi dan cerita fiksi atau syair. Berikutnya, puisi adalah ekspresi dari imajinasi dan pengalaman manusia. Jadi hal pertama yang kita dapatkan ketika membaca puisi adalah pengalaman. Sebagian besar puisi yang terkenal di dunia adalah puisi Abu Nawas, yaitu Al-Tiraf. Syair ini banyak beredar dalam bentuk sholawat dan biasanya didengar setelah maghrib. Penelitian ini kerucutkan pada lirik lagu, sebuah pengakuan dan tentunya tetap dalam ikatan Al-Tiraf. Adapun alasan pengajian lirik lagu sebuah pengakuan ini adalah penggunaan bahasanya yang indah serta gaya bahasanya yang paradoks. Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan menggali makna simbol-simbol dari lirik lagu A Recognition melalui penelitian semantik dengan menelaah makna yang terkandung dalam lirik lagu. Pembaca dapat memaknai maknanya secara lebih mendalam dan detail. Berdasarkan penjelasan di atas, maka akan dilakukan kajian tentang kognisi analisis lirik lagu berjudul Sebuah Pengakuan karya Abu Nawas. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana makna yang terkandung dalam lirik lagu sebuah pengakuan karya Abu Nawas? Kajian semantik. 1. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna yang terkandung dalam lirik lagu sebuah pengakuan karya Abu Nawas. Kajian semantik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoretis. Penelitian memiliki manfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan kebahasan khususnya dalam bidang semantik. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini selain bermanfaat untuk memperdalam wawasan unsur-unsur makna semantik, penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan wawasan keilmuan penelitian dalam menerapkan teori dan metode penelitian bahasa khususnya di bidang semantik. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan bacaan untuk memperdalam wawasan pembaca tentang makna lirik lagu dalam perspektif semantik. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Penelitian relevan. Dalam bab ini, penelitian semantik akan digunakan untuk memperkenalkan beberapa penelitian terkait dengan penelitian mendatang yang terkait dengan analisis lirik lagu. Interpretasi sebelumnya adalah untuk memperjelas analisis dan teori yang digunakan, serta kerangka interpretasi teoritis. Selanjutnya, kajian teori. Studi tentang semantik mengkaji tanda-tanda atau simbol yang mengungkapkan makna, hubungan antara makna dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik mencakup arti kata dan perkembangan serta perubahannya. Jadi semantik adalah ilmu yang mempelajari arti suatu kata. Yang kedua, objek. Penelitian semantik adalah makna bahasa. Lebih tepatnya, makna adalah satuan-satuan bahasa seperti kata frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Bahasa memiliki 3 analisis, yaitu fonologi, bentuk, dan sintaksis. Ada banyak jenis semantik yang membedakan menurut tingkat atau bagian bahasa yang akan dipelajari, yaitu kosakata bahasa, sehingga jenis semantik disebut semantik leksikal. Selanjutnya, makna. Makna adalah apa yang kita artikan atau apa yang kita maksudkan. Makna adalah hubungan atau lambang bunyi. Dengan acuan makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil karya yang dimiliki. Selanjutnya, jenis arti. Menyampaikan adalah makna itu ialah makna leksikal, gramatikal, konseptual, referensial, dan non-referensial. Selanjutnya, makna konotatif adalah makna atau kata satuan bahasa
dan merupakan makna tambahan berupa nilai rasa. Arti kata adalah arti kamus atau morfem atau kata yang terdiri tidak di dalam atau di luar konteks. Selanjutnya, lirik lagu. Lirik lagu berhubungan erat dengan musik. Musik merupakan salah satu bagian penting yang ada dalam karya sastra di bidang seni, khususnya yaitu seni suara. Seseorang musisi atau pencipta lagu dalam menciptakan lagunya mendapatkan tuntutan dari masyarakat agar dapat menghasilkan sebuah karya yang sesuai dengan selera masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, puisi. Puisi adalah susunan kata yang setiap barisnya memiliki pola rima tertentu. Sebuah puisi memiliki struktur makna. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa puisi adalah bentuk pengucapan bahasa. Selanjutnya, 3. Metode penelitian. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Muhammad menyebutkan bahwa salah satu fenomena yang menjadi objek penelitian kualitatif adalah peristiwa komunikasi atau bahasa karena peristiwa ini melibatkan tuturan makna semantik, tutur orang yang bertutur, maksud yang bertutur, situasi tutur, peristiwa tutur, dan latar tuturan. Selanjutnya, data dan sumber data. Data merupakan hasil pengukuran yang dapat memberikan suatu gambaran, suatu keadaan, atau memberikan suatu informasi. Data dalam penelitian ini berupa teks yang menyatakan pengakuan dalam lirik lagu sebuah pengakuan karya Abu Nawas. Selanjutnya, sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Sumber dalam penelitian ini adalah media sosial yang diambil pada channel YouTube dari lirik lagu sebuah pengakuan karya Abu Nawas. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, tetapi selanjutnya setelah penelitian ini difokuskan pada objek penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan ditambahkan dan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi. Selanjutnya, lirik lagu. Sebagai genre sastra, memiliki dua arti, yaitu karya sastra dalam kurung puisi yang mengandung ekspresi emosi pribadi dan komposisi lagu, atau penulis harus pandai mengolah kata saat menulis lirik. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam menyediakan data secara umum ada 3 metode, metode simak dan metode cakap. Disebut metode simak karena dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa oleh komunikasi, baik itu dengan lisan atau tulisan. Jadi simak adalah satuan bunyi, rentetan, kata klausa, kalimat, intonasi, tekanan, dan jeda. Selanjutnya, bagaimana cara menonton metode penyediaan data? Ini disebut dengan metode mendengarkan, karena memperoleh data dilakukan melalui penggunaan bahasa menyimak. Cara ini perlu ditegaskan bahwa tujuan menggunakan bahasa itu menyangkut penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Selanjutnya, metode transkripsi. Selain metode simak dan cakap, metode transkripsi dapat digunakan untuk menyediakan data. Metode transkripsi adalah metode penyediaan data dengan mengalihkan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk lisan atau spesifikasinya adalah penulis kata, kalimat, dan naskah dengan menggunakan lambang bunyi. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data ketika mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, peneliti melakukan analisa data dengan cara menyimak dan mendengarkan lantunan syair yang ada dalam channel YouTube, lalu menulisnya dan menganalisis lirik lagu tersebut dengan 4 makna, yaitu makna leksikal, makna konotatif, makna referensial, dan makna leksikal. Selanjutnya, bab 5 penutup. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap lirik lagu sebuah pengakuan karya Abu Nawas, maka disimpulkan bahwa terdapat 4 jenis makna yang terkandung pada lirik lagu sebuah pengakuan, yaitu makna konotatif, makna referensial, makna struktural, dan makna leksikal. Menurut hasil penelitian tentang makna lirik lagu, recognition, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Perlu diperhatikan makna setiap suku kata dan makna keseluruhan agar pembaca lebih mudah memahami makna yang terkandung dalam lirik yang dianalisis. Yang kedua, mengurangi hal-hal yang masih umum di dalam makna dan membuat penemuan makna lebih jelas.